pertama yang wajib ada di dapur aku itu ada pisau. Ada 3 jenis pisau yang aku gunakan sehari-hari, mulai dari kecil, sedang, dan besar. Fungsi yang kecil untuk merajang bahan-bahan ringan, fungsi yang sedang itu aku gunakan untuk memotong ikan, dan yang besar untuk memotong daging-dagingan. Nah, ini aku gunakan grill untuk memotong seperti misalnya pizza atau telur dadar. Ini parutan yang aku gunakan sehari-hari, itu bisa memarut keju, kunyit, wortel, dan bahan-bahan lainnya. Nah, alat yang biru ini aku biasanya gunakan untuk mengupas kentang, mengupas mentimun, dan mengupas bahan-bahan lain yang ringan. Itu aku menggunakan alat ini. Sangat praktis dan lebih mudah dibandingkan pisau. Bahan selanjutnya untuk aku gunakan di dapur, aku gunakan beberapa pencapit makanan. Ini pencapit yang panjang, itu aku gunakan misalnya untuk mengangkat goreng-gorengan. Ini pencapit sedang sangat sering aku gunakan, itu berbagai fungsinya saat menggoreng atau membalik makanan serta roti-rotian. Ini pencapit kecil, ini aku gunakan biasanya untuk mengaduk seperti misalnya sayuran urap, pecel, gado-gado tanpa menggunakan tangan lagi. Ini salah satu alat yang paling penting di dapur aku untuk memegang kuping daripada wajan yang panas. Itu aku menggunakan pencapit ini tanpa menggunakan serbet lagi atau kain lagi, cukup menggunakan ini saja. Wajan jadi tidak mudah bergeser ke kanan dan ke kiri saat memasak atau saat mengaduk makanan di dalam wajan. Nah, bermacam sendok yang ada di dapur aku, ini aku gunakan biasanya untuk menggoreng nasi goreng. Karena saat membolak-balik nasi ini sangat mudah menurut aku. Selanjutnya sendok seperti ini aku gunakan biasanya untuk menumis sayur-sayuran yang berkuah, karena itu sangat mudah membolak-balik sayurnya. Kemudian sendok cekung seperti ini aku gunakan untuk memasak ikan yang berkuah, sayur yang berkuah, atau makanan lain yang berkuah seperti misalnya kolak. Itu aku menggunakan satu jenis sendok ini aja. Udah multifungsi menurut aku ya teman-teman. Selanjutnya sendok kayu ada 2 jenis yang aku gunakan di dapur, itu ada yang kecil dan yang besar. Itu biasanya aku gunakan untuk wajan yang berbahan teflon, jadi ini sendoknya dipisah. Kalau wajannya stainless, jadi sendoknya juga berbahan stainless. Nah, ini ada sendok nasi, aku punya 2 jenis, stainless dan plastik. Ini jenis sendok biasanya aku gunakan untuk memakan es krim, kadang mengetes rasa pada makanan. Nah, ini sendok teh aku juga gunakan biasanya untuk menambah takaran pada makanan. Ini sendok makan, kemudian garpu. Setelah itu sumpit, ini aku gunakan biasanya kalau makan mie, aku suka pakai sumpit. Tidak semuanya suka pakai sumpit di rumah, seperti suami aku, dia tidak suka pakai sumpit. Kebetulan hanya aku saja yang suka memakai sumpit. Nah, ini alat biasanya aku gunakan untuk mengeluarkan bahan makanan atau bumbu dari blender. Itu sangat mudah menggunakan alat ini. Bahan selanjutnya ini aku menggunakan saringan, itu untuk menyaring biasanya goreng-gorengan. Itu tidak langsung dimasukkan ke dalam piring, disaring dulu agar minyaknya tidak terlalu banyak mengendap dalam makanan. Nah, ini alat biasanya aku gunakan untuk mengocok telur bila telurnya itu banyak. Ini multifungsi sekali alat yang oranye ini bisa untuk mengoles mentega atau mengoles apa saja, aku menggunakan alat ini. Kemudian ini saringan yang kedua, aku cuma punya 2 saringan di rumah. Digunakan untuk memeras santan kelapa atau memisahkan biji jeruk dari sarinya. Ini benar-benar multifungsi, cuma cukup 2 saringan udah bisa mengatasi permasalahan di dapur aku. Nah, yang ini alat untuk menggunakan misalnya pergedel, tahu kepal, tahu pergedel, untuk menekan-nekan atau menghaluskan kentang dan tahunya, itu aku menggunakan alat ini. Tidak digiling lagi, itu sudah
bisa halus juga dengan alat ini, sangat sederhana teman-teman. Nah, selanjutnya aneka piring yang ada di rumah aku, ini dia salah satunya. Ini piring yang aku gunakan biasanya untuk menaruh ikan goreng-gorengan, ikan bakar. Itu aku sudah cukup menggunakan piring ini aja, itu udah multifungsi sekali, berbahan keramik. Nah, piring selanjutnya ini juga berbahan keramik. Ini bentuknya ada yang bulat, ada yang lonjong. Ini aku juga gunakan misalnya untuk menaruh sayuran yang sudah jadi, dan ini juga biasanya aku menggunakan untuk jenis makan yang berkuah. Praktis, aman untuk makanan yang panas, dan juga aman menurut aku untuk kesehatan. Bahan selanjutnya ini piring makan. Aku juga menggunakan piring makan berjenis atau bahan dari keramik. Selanjutnya ini juga bahannya keramik, berbentuk persegi. Piring ini digunakan untuk cemilan-cemilan kecil. Aku menggunakan bahan ini. Piring lebar ini berbentuk juga persegi. Ini dari bahan melamin. Ini juga multifungsi untuk sajian makanan sehari-hari. Kemudian ada beberapa macam jenis gelas. Ini cangkir untuk teh dan kopi. Kemudian ada gelas seperti ini. Ini untuk biasanya aku minum sehari-hari. Nah, ini ada gelas berbahan melamin. Ini biasanya anak-anak aku menggunakan gelas seperti ini. Ini tidak riskan pecah kalau anak-anak menggunakan gelas seperti ini. Nah, ini ada gelas kaca. Ini biasanya suami aku menggunakan gelas seperti ini untuk minum. Nah, cuman ada 4 jenis gelas ini aja yang ada di rumah aku ya teman-teman, tapi menurut aku ini udah berfungsi, sangat bermanfaat untuk kegiatan sehari-hari atau aktivitas minum sehari-hari. Nah, itu tadi review peralatan dapur yang aku gunakan untuk memasak sehari-hari. Sangat sederhana namun sangat bermanfaat. Semoga informasi ini dapat bermanfaat juga bagi teman-teman untuk aktivitas dapurnya. Assalamualaikum.